Halo semuanya, selamat bertemu kembali pada pertemuan yang kedua untuk bab 8. Masih mengenai tentang konsep dan fenomena kuantum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dualisme gelombang partikel, di mana cahaya itu memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, cahaya bisa dikatakan sebagai gelombang. Pendapat ini didukung oleh beberapa ilmuwan, diantaranya ada Snellius dan Huygens. Kemudian pendapat yang lain mengatakan kalau cahaya adalah sebagai partikel. Beberapa ilmuwan yang mendukung pendapat ini diantaranya adalah Isaac Newton, ada Max Planck, Albert Einstein, dan lain-lain. Mengenai efek fotolistrik, efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam disinari oleh cahaya tertentu. Salah satu aplikasi dari efek fotolistrik yang dikemukakan oleh Albert Einstein ini adalah mengenai pembangkit listrik tenaga matahari. Konsep efek fotolistrik ini adalah logam disinari oleh foton atau cahaya tertentu, di mana cahaya tersebut memiliki energi sebesar Hf. Begitu cahaya menyinari logam, maka kemungkinannya dari logam akan keluar elektron, di mana elektron yang keluar itu disebut elektron foton. Nah, dari konsep atau ide ini, kita bisa dapatkan persamaan energi kinetik yang dimiliki oleh elektron yang keluar dari logam, nilainya dapat dinyatakan dengan persamaan EK sama dengan E energi foton dikurang W0 atau fungsi kerja atau disebut juga frekuensi ambang, di mana EK merupakan energi kinetik elektron yang lepas dan E merupakan energi foton atau energi cahaya yang digunakan untuk menyinari logam. Kemudian W0 adalah energi ambang atau fungsi kerja. Syarat untuk elektron lepas ada beberapa. Bila ditemukan nanti besarnya E lebih kecil dari W0, maka elektron tidak akan lepas. Sebanyak apapun cahaya yang digunakan untuk menyinari logam, bila E lebih kecil dari W0 atau frekuensi ambang, maka elektron tidak akan lepas. Bila E nilainya sama dengan W0, maka elektron akan lepas dengan catatan satu foton hanya mampu melepas satu buah elektron. Nah, bila kasus yang ketiga terjadi di mana E lebih besar dari W0, maka elektron akan lepas dan akan bergerak. Nah, apabila elektronnya bergerak, maka berlakulah rumus EK sama dengan E dikurang W0. Jadi, syarat untuk elektron lepas dari permukaan logam bila disinari oleh cahaya tertentu adalah E lebih besar atau sama dengan frekuensi ambang atau fungsi kerja. Contoh soal. Frekuensi ambang suatu logam sebesar 8 kali 10 pangkat 14 Hz dan logam tersebut disinari dengan cahaya yang memiliki frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Jika tetapan Planck sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, tentukan besar energi kinetik elektron yang lepas dari permukaan logam tersebut. Nah, pada soal ini yang diketahui adalah frekuensi ambang atau F0 sebesar 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian frekuensi foton sebesar 10 pangkat 15 Hz. Tetapan Planck sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Yang ditanya pada soal ini adalah besarnya energi kinetik. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan EK sama dengan E dikurang W0, di mana EK adalah HF dikurang HF0. Kita masukkan data yang diketahui pada soal ini ke persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai energi kinetiknya sebesar 1,32 kali 10 pangkat min 19 Joule. Contoh soal. Perhatikan soal pilihan ganda berikut. Ini adalah soal pilihan berganda. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, elektron dapat keluar dari logam saat permukaan logam disinari gelombang elektromagnetik. Pernyataan kedua, lepas tidaknya elektron dari logam ditentukan oleh frekuensi cahaya yang datang.
Pernyataan ketiga, fungsi kerja untuk setiap logam selalu sama. Dari ketiga persamaan tersebut, pernyataan yang benar adalah mengenai efek fotolistrik. Dari ketiga pernyataan yang benar yang berkaitan dengan efek fotolistrik adalah, nah untuk menjawab soal ini kita akan bahas. Efek fotolistrik terjadi pada logam saat permukaannya disinari gelombang elektromagnetik. Kemudian lepas tidaknya elektron dari logam ditentukan oleh frekuensi cahaya yang digunakan. Fungsi kerja untuk setiap logam tidak selalu sama. Jadi dari sini kita akan dapatkan jawaban yang benar untuk soal ini adalah adalah pernyataan 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh soal. Perhatikan soal pilihan ganda berikut. Pada peristiwa efek fotolistrik, kelajuan maksimum elektron dari logam tergantung pada yang pertama intensitas cahaya yang datang, yang kedua frekuensi sinar datang, yang ketiga sudut yang dibentuk oleh cahaya terhadap permukaan logam, 4 energi ambang logam. Pernyataan yang benar adalah, nah untuk menjawab soal ini kita bahas. Energi kinetik pada fotolistrik dapat dinyatakan dengan persamaan EK sama dengan HF dikurang HF0. Dari rumus tersebut, energi kinetik atau kelajuan elektron bergantung pada frekuensi sinar yang datang atau F dan energi ambang atau W0 atau HF0. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, kita akan dapatkan pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 2 dan 4. Jadi, jawaban yang benar pada soal ini adalah yang C. Berikutnya mengenai persamaan gelombang de Broglie. Menurut de Broglie, jika gelombang elektromagnetik dapat berperilaku seperti partikel, maka partikel juga dapat berperilaku seperti gelombang. Hal ini dapat dinyatakan sesuai dengan persamaan lambda sama dengan H per P atau lambda sama dengan H per M kali V, di mana lambda merupakan panjang gelombang, P merupakan momentum, M merupakan massa benda, V merupakan kecepatan partikel, dan H merupakan tetapan Planck. Contoh soal. Berapakah panjang gelombang de Broglie dari sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon jika massa elektron sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dan tetapan Planck atau H sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Nah, pada soal ini yang diketahui adalah V sebesar 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, M sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, tetapan Planck H sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Yang ditanyakan pada soal ini adalah panjang gelombang. Maka untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan lambda sama dengan H per M dikali V. Kita masukkan data yang diketahui ke persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan jawaban akhir dari lambda sebesar 3,63 kali 10 pangkat min 10 meter. Atau bisa kita nyatakan dalam satuan Armstrong, yaitu lambda sebesar 3,63 Armstrong. Berikutnya mengenai efek Compton. Peristiwa foton yang menumbuk elektron akan dihamburkan dengan panjang gelombang yang lebih besar. Ini adalah salah satu teori yang mendukung kalau cahaya dapat berperilaku sebagai partikel. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya dalam bentuk gambar. Sebuah cahaya foton yang datang menumbuk sebuah elektron ternyata bisa membuat elektron yang sedang dalam keadaan diam menjadi terhambur, dan foton tersebut panjang gelombangnya berubah karena telah menumbuk partikel sehingga dia bergerak dengan membentuk sudut sebesar theta terhadap partikel yang diam tersebut. Nah, dari sini bisa didapatkan persamaan secara matematis, yaitu lambda absen dikurang lambda sama dengan H per M0 dikali C buka kurung 1 dikurang cos theta tutup kurung, di mana lambda adalah panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan
dan lambda absen adalah panjang gelombang sinar X setelah tumbukan. Kemudian theta adalah sudut hamburan sinar X terhadap arah semula. H merupakan tetapan Planck yang nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian M0 merupakan massa diam dari elektron, yaitu sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Contoh soal. Pada percobaan efek Compton, seberkas sinar X dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat min 19 Hz ditembakkan pada elektron diam. Pada saat menumbuk, elektron terhambur dengan sudut 60 derajat. Bila diketahui massa elektron sebesar M0 9 kali 10 pangkat min 31 kg dan tetapan Planck sebesar 6,62 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon dan cepat hambat cahaya di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, hitunglah besarnya frekuensi sinar X yang terhambur. Untuk menjawab soal ini, kita buat dulu diketahuinya. Frekuensinya sebesar 3 kali 10 pangkat 19 Hz, tetanya sebesar 60 derajat, massa elektronnya sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, H sebesar 6,62 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, dan C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya F absen. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tinggal memasukkan data yang diketahui ke persamaan yang seperti terlihat pada slide ini mengenai efek Compton, yaitu lambda absen dikurang lambda sama dengan H per M0 kali C buka kurung 1 kurang cos theta tutup kurung. Kita masukkan datanya, kemudian kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai dari selisih lambda absen dikurang lambda sebesar 0,1212 kali 10 pangkat min 11 meter. Kemudian kita cari nilai lambda dengan rumus C per F. Kita masukkan data yang diketahui, kita akan dapatkan nanti nilai lambda sebesar 1 kali 10 pangkat min 11 meter. Kemudian kita cari nilai lambda absen dengan menambahkan lambda ditambah 0,121 kali 10 pangkat min 11. Maka kita dapatkan lambda absennya sebesar 1,1212 kali 10 pangkat min 11 meter. Lalu kita cari frekuensi absennya dengan rumus C per lambda absen. Kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai frekuensi absennya sebesar 2,676 kali 10 pangkat 19 Hz. Contoh soal. Ini adalah soal pilihan ganda. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. Pernyataan pertama, efek fotolistrik dapat membuktikan bahwa cahaya bersifat dualisme. Pernyataan kedua, efek fotolistrik dapat terjadi pada daerah ultra ungu. 3. Efek fotolistrik dan efek Compton tidak dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang. 4. Pada efek Compton berlaku tumbukan tidak lenting sama sekali. Dari keempat pernyataan tersebut, pernyataan yang benar adalah. Nah, untuk menjawab soal pilihan ganda ini, kita buat dulu pembahasannya. Kesimpulan dari efek fotolistrik dan efek Compton adalah efek fotolistrik dan efek Compton dapat membuktikan bahwa cahaya bersifat dualisme. Artinya pernyataan yang pertama itu benar. Kemudian, efek fotolistrik dapat terjadi untuk energi cahaya yang tinggi seperti pada daerah frekuensi ultra ungu. Artinya pernyataan 2 juga benar. Yang ketiga, efek fotolistrik dan efek Compton tidak dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang, melainkan cahaya harus dianggap sebagai partikel. Artinya pernyataan 3 juga benar. Nah, pada efek Compton berlaku tumbukan lenting sempurna. Artinya pernyataan 4 itu salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk contoh soal lainnya, kamu bisa lihat di buku paket. Silakan dibaca dan dipelajari, yaitu contoh 8.3 di halaman 165 dan contoh 8.4 di halaman 167. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.